Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog membahas apa yang telah disampaikan oleh Putri Chandrawati dalam persidangan hari ini. Masih bergabung bersama kami pemirsa, Abdul Fikar Hajar selaku pakar pidana, kemudian Yonatan Andre Baskoro selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, dan Pantas Manalu selaku kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, dan bergabung juga bersama kami akhirnya pada malam hari ini Bang Yuda Ramon selaku kuasa hukum dari Ricky Rizal. Bang Andre, tadi saya sempat tease sebuah pertanyaan kepada Abang sebelum segmen berganti, tetapi kita tahan dulu ya pertanyaannya karena kebetulan Bang Yuda sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Saya akan tanya kepada Bang Yuda. Bang Yuda juga sama seperti Bang Pantas berada di dalam persidangan secara sidang tertutup pada hari ini. Mungkin fakta-fakta yang terbuka dalam persidangan hari ini Bang Yuda, saya akan konfirmasi apakah berbanding lurus, apakah sama dengan kesaksian atau katakanlah apa yang Ricky Rizal alami di lokasi? Ya, sebenarnya ada beberapa keterangan yang sama, ya kan? Ada juga keterangan yang beda. Oke. Ya, itu wajar dalam persidangan seperti itu. Tapi yang jelas, memang tadi sidangnya sidang tertutup. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, yang tidak bisa kita, maksudnya Ricky Rizal ketahui apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan? Oh, Ricky nggak dalam persidangan, Bang? Persidangan, tapi maksudnya apa yang dialami oleh Ibu PC itu kan tidak diketahui oleh siapapun juga. Seperti tadi keterangan Pak Fajar juga kan bahwa ya itu kan hanya mereka berdua yang tahu sebenarnya seperti itu. Tapi ceritanya konsisten gitu loh. Ada kejadian di mana kamar tertutup seperti itu ya kan. Lalu ada dengar suara di bawah itu kan sebenarnya ketika Ricky meminta meminta bantal buat Mas Balata gitu kan. Jadi memang sepertinya sih kalau yang saya tangkap adalah kejadiannya itu tidak. Tolong pintu ditutup dikit, ditutup. Sepertinya tidak terselesaikan dengan benar gitu loh. Jadi ada terjeda peristiwa itu ya kan, disitulah yang membuat menurut keterangan ya yang dihadirkan di persidangan tadi, ada kepanikan dari Yosua gitu. Nah, itu yang menurut keterangan tadi gitu. Bang Yuda, saya juga mau konfirmasi, kan sempat mengatakan ya Ricky Rizal kan sempat nguping tuh. Ada suara-suara apa saja selain bisik-bisik yang katanya Ricky Rizal sempat saksikan? Iya, ada suara tangisan. Tangisan Joshua. Tapi nggak ada suara pertengkaran gitu atau adu fisik seperti itu? Nggak ada. Tadi juga dijelaskan oleh Bu PC bahwa kondisinya adalah dia sedang sakit pada waktu itu. Gitu. Tapi kan katanya Bu PC mengatakan dibanting 3 kali. Ricky Rizal juga tidak mendengar ada suara bantingan. Karena kalau misalnya kita secara logika suara bantingan itu cukup. Bapak ini saya harus potong karena Bapak ini udah salah di situ. Oh gimana Bang? Cerita peristiwa perkosaan itu tidak ada yang ketahui. Ya kan? Pembicaraan antara Ricky dengan Joshua itu adalah pasca kejadian tersebut. Oke, beda momen ya. Ricky dan Richard dipanggil setelah peristiwa tersebut, ya kan? Diteleponlah Ricky nggak nyambung, ditelepon Richard nyambung, bilang Richard kamu balik ke rumah Cempaka Magelang sekarang cepatnya gitu kan. Nah di situ baru kan Ibu PC bertemu dengan Ricky, dia bertanya Joshua di mana, dicari oleh Ricky, ya kan gitu kan. Joshua sempat nggak mau naik, ya kan gitu kan. Lalu akhirnya setelah dibujuk oleh Ricky, akhirnya Joshua mau naik gitu. Itu baru persidangan yang lalu, ya kan? Ceritanya seperti itu. Nah, yang di sini ceritanya ya beda lagi gitu. Oke, baik. Saya Bang Andre kira-kira kalau dari kronologi seperti ini apa yang bisa Anda tangkap? Ya, kalau dari kami keluarga dan tim kuasa hukum perlu kami sampaikan di sini bahwasannya setelah kami mengetahui semuanya ini terbuka bahwa ini adalah skenario dan rekayasa, maka dari itu kami dan keluarga sampai saat ini tidak bisa mempercayai siapapun yang ada di dalam persidangan, dalam hal ini terdakwa. Tetapi kami menaruh harapan besar kepada Richard Eliezer selaku justice kolaborator untuk mampu membuka titik terang perkara ini, Mbak. Karena kami sudah tidak tahu, kami harus berharap kepada siapa lagi kan begitu.
Oke. Maka dari itu kami terus mendorong kepada Richard untuk terus maju ya, untuk terus sampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, dan kemudian kepada terdakwa-terdakwa yang lain ya, mudah-mudahan masih ada hati nurani sehingga hatinya mau tergerak untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena yang kami lihat ya, terutama apa yang disampaikan oleh FS dan PC masih terus berkelit ya, sulit sepertinya untuk mengatakan hal yang jujur, tetapi kami yakin hakim bisa memberikan penilaian sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang lain maupun bukti-bukti yang lain yang sudah ditampilkan ataupun yang akan menyusul nanti di dalam persidangan berikut beserta dengan saksi-saksi ahli seperti dari forensik dan lapor. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Yuda. Saya tadi lupa menanyakan Bang Yuda. Bu Putri atau Bu PC dalam persidangan menjelaskan nggak? Karena kalau biasanya nih ketika seorang korban perkosaan nggak mau ketemu sama pelaku atau nggak mau ketemu sama orang yang melakukan hal tersebut ke dia. Tapi di sini kronologinya adalah ketika sudah mengalami tindak perkosaan tersebut, Bu Putri mengajak bicara Yosua dengan memanggil Ricky Rizal, begitu? Ya, jadi seperti ini, Mbak Fani. Yang tadi dijelaskan dalam persidangan adalah kenapa dia memanggil lagi Yosua. Jawabannya adalah sebenarnya sederhana. Ada kekhawatiran dari beliau apabila ini tidak diredakan tensinya, ya kan, mengingat bahwa ini yang berantem polisi ya kan dengan sipil, takutnya eskalasi yang tidak diinginkan ya seperti tembak menembak dan lain sebagainya gitu kan. Makanya dia menangkan dipanggilnya Joshua itu berdasarkan keterangan ya kan, karena itu bukan konten asusila saya jelaskan saja bahwa di pembicaraan itu Bu Putri bilang pada Joshua berdasarkan keterangan saksi tadi, saya memaafkan kamu Joshua, tapi kamu harus resign. Tujuannya adalah dia ingin meredakan situasi untuk keamanan yang ada di lingkungan rumah itu, gitu loh. Karena dia juga tahu kalau polisi berantem dengan sipil juga nggak elok gitu kan. Jadi dia ngomong seperti itu tujuannya adalah untuk meredakan tensi yang terjadi di rumah itu pada hari itu. Tapi berdasarkan keterangan dia tidak menyampaikan peristiwa perkosaan itu kepada siapapun yang ada di rumah itu. Tidak kepada Richard, tidak kepada Ricky, tidak kepada Kuat, tidak kepada Susi. Jadi ibaratnya dia telan sendiri cerita itu. Nah, itulah yang terjadi, Mbak. Kenapa ketika dipanggil mereka ngomong berbisik-bisik gitu kan? Dan yang jelas faktanya adalah tidak mungkin tidak ada kesalahan. Karena tangisan Yosua itu juga tidak disaksikan oleh semua saksi gitu. Yang Hanya ada di mereka Magelang berdua pada yang waktu tahu. itu. Iya, tidak cuma mereka berdua yang tahu, tapi memang Ricky mendengar Joshua menangis dan ketika dia turun juga banyak yang melihat mukanya dia sebab seperti habis menangis. Kan orang nggak mungkin nangis tiba-tiba, pasti ada sesuatu kan. Cuma sesuatu itu apa ya kita nggak ketahui. Itu kan yang masih misteri, ya kan gitu. Itu tidak terungkap dalam dakwaan jaksa dan sampai sejauh ini dalam persidangan itu juga tidak terungkap gitu. Oke. Alat buktinya pun juga tidak ada ya selain pernyataan dari Bu Susi. Maksudnya? Alat bukti. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai perkosaan, biasanya kan ada alat bukti tuh, Bang Yuda ya, Ibu PC visum. mungkin maksud Mbak Fani. Ibu Ya. PC, Iya, Bu PC, itu betul. hanya keterangan Ibu Nggak PC. ada. Oh, hanya Ya, keterangan. selain keterangan Ibu PC, nah itu juga tadi ditanyakan oleh majelis hakim. Oke, nggak ada Iya ya. kan? Iya, di mana pakaian kamu apa segala macam. Nah, disinilah ada sesuatu hal yang unik bahwa menurut Bu PC, pakaian-pakaian yang dipakai pada waktu itu kejadian di Magelang itu sudah diserahkan ke Barreskrim. Tapi Tidak ditunjukkan di menurut persidangan. jaksa tidak ada dalam bukti persidangan gitu loh. Oke. Itu ada sesuatu yang masih miss tadi di dalam persidangan itu yang tidak terungkap secara Misteri utuh. begitu ya. Gitu. Pak Fikar mungkin bisa Iya. menanggapi misteri pakaian rusak yang katanya dikasih ke Barreskrim tapi ternyata tidak ada. Ya. Menurut saya itu pernyataan resmi. Ya, sekarang mestinya harus ada jawaban dari Barreskrim. Mana nih? Kenapa tidak muncul? Iya, Pak Fikar. Pak Fikar.
Sinyal tampaknya kurang stabil ya Pak Fikar ya? Ya, halo. Oke, Ya. monggo. Nah, mestinya diminta penjelasan dari Bareskrim, gitu ya. Kalau benar pernyataan Bu Putri, saya kira benar karena dia berani menyatakan itu secara publik gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana nih jawabannya Bareskrim gitu. Kemana sebenarnya bukti-bukti yang diserahkan oleh Bu Putri, ya, sehingga konstruksi kejadian seperti sekarang ini gitu, ya, kan tidak ada di dalam dakwaan sepertinya tidak ada konstruksi dakwaan pemerkosaan dan sebagainya, kan tidak ada itu. Malah yang terjadi adalah Bu Putri ditempatkan sebagai bagian dari pelaku perencanaan pembunuhan, kan begitu. Nah, ini yang menurut saya seharusnya kepolisian yang memiliki banyak data, ya, yang itu mestinya dikeluarkan semua, gitu ya. Tapi konsekuensinya benar, apa ya. sih Pak Fikar? Konsekuensinya ketika alat bukti ini ternyata tidak ada gitu, walaupun dari ya dari pelaku sudah mengatakan, udah memberikan. Itu akan melemahkan dakwaan memang, gitu ya. Jadi bahwa ada perkosaan iya, bahwa ada pembunuhan iya, ya penembakan iya. Tapi penembakan dilatar belakangi oleh satu kejadian yang memicu penembakan itu yang cukup yang cukup keras gitu. Nah, ini yang menurut saya bukan kekeliruan, mestinya ditampilkan semuanya gitu. Ya, ditampilkan apa adanya. Gitu. Walaupun sebenarnya sedikit bergeser ya Pak Fikar ya, kan ini tujuan utamanya adalah menyingkap pembunuhan berencana, tapi ternyata memang jadi melebar ke tindakan-tindakan lainnya. Betul, menurut saya nggak apa-apa. Pembunuhan berencana perkara berdiri sendiri. Kalau ada yang lain itu yang tadi Bu Pece katakan, itu juga diproses saja gitu. Walaupun umpamanya ujungnya berhenti karena terdakwanya sudah meninggal dunia gitu. Tetapi sebagai bagian dari proses mestinya dilakukan juga gitu. Menurut saya gitu. Baik. Apalagi kalau ada saksi-saksinya gitu ya. Baik. Bang Pantas, bagaimana melihat katakanlah dinamika sampai dengan sejauh ini, kira-kira ini akan bisa memperingankah atau justru memperberat posisi klien Anda? Tapi tahan dulu jawabannya Bang Pantas, Bang Andre, Bang Yuda dan juga Pak Fikar. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami Bapak-bapak dan juga pemirsa. MNC News Now akan kembali setelah jeda berikut ini.